Pemirsa, kita masih di Republik. Sebagaimana yang saya katakan, kita akan ke Pak Agus Sunyoto. Monggo. Ini kalau mahasiswa lebih mengenal Kiai Haji Agus Sunyoto, begitu. Monggo, Pak Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kalau kita memperingati Hari Pahlawan, selalu dinyatakan pada tanggal 10 November, yaitu pertempuran Surabaya pada 10 November tahun 1945, ya, di mana Surabaya dijatuhi bom dari darat, laut, dan udara, ya. Dan kita tanya, kenapa Inggris melakukan bombardir terhadap Surabaya? Apa Inggris itu gila tanpa sebab menjatuhi Surabaya dengan bombardir seperti itu? Ya. Kalau fakta itu hanya dijelaskan perang 10 November. Ternyata Inggris marah karena salah seorang jenderalnya terbunuh di Hotel Internasional Surabaya, ya, tanggal 30 Oktober, yaitu setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, didampingi Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin waktu itu datang ke Surabaya untuk mendamaikan pertempuran antara rakyat Surabaya dengan pasukan Inggris. Pak Agus, yang meninggal itu siapa? Brigadir Jenderal Malabi. Saya dengar ada 2 jenderal yang meninggal dari itu dalam pertempuran, nanti ada Lauder Simon dan sebagainya, ya, termasuk Mansur. 2 jenderal terbaik Inggris yang meninggal itu, ya. Hebat Surabaya. Itu artinya sebelum tanggal 30 itu ada pertempuran, ya, 4 hari, mulai tanggal 26, 27, 28, 29. Semua saksi mata menyatakan perang itu memang ada, tapi mereka tidak menyebut perang, ya. Mereka menyebut itu sebagai tawuran massal. Kenapa dinamakan tawuran massal? Karena tidak ada yang mengkomando, tidak ada pemimpin, rakyat keluar dari kampung masing-masing menyerang kedudukan pasukan Inggris yang ada di pos-pos pertahanan masing-masing. Jadi itu tawuran, bukan. Pertanyaannya Pak Agus, siapa yang menggerakkan mereka? Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengomando misalnya. Ternyata tanggal 26 ketika terjadi pertempuran awal, ya, sebelum itu ada peristiwa tanggal 22 Oktober, ya, 4 hari sebelum itu ada resolusi jihad NU, ya. Semua orang menyatakan, loh iya jihad memang, ya. Itu sebabnya dalam pidato tanggal 24 Oktober Bung Tomo sudah menyatakan, ya, kita siap untuk menumpahkan darah siapa saja yang ingin meneruskan penjajahan di. Kalau saya masih sekolah itu Pak Agus, yang ada di memori kita tragedi 10 November itu hanya ada 2. Pertama adalah perobekan bendera, yang kedua adalah pidato Bung Tomo. Cukup itu saja. Enggak, perobekan bendera itu tambahan 19 September, jauh bahkan jauh, ya? 19 September itu jauh. Justru dari 19 September itu nanti akan ditemukan dokumen-dokumen, ya, yang menyatakan bahwa Belanda akan datang ke Indonesia lagi dengan membonceng tentara Inggris. Itu nanti dikuatkan dengan kesaksian Brigadir Jenderal Overraker yang waktu jadi interndiran Jepang, yang menyatakan bahwa Belanda sudah mempersiapkan persenjataan untuk kembali lagi ke Indonesia dengan memanfaatkan sekutu. Pak Gus, saya lebih tertarik bagaimana masyarakat Surabaya itu bisa rela mati untuk membela tanah air di sana. Bagaimana misalnya seruan apa, kekuatan apa yang menyebabkan mereka itu cukup berani untuk melawan penjajah yang secara nyata, misalnya secara nyata, ya, jadi pertama-tama ya, dulu bukan hanya di Surabaya, hampir seluruh orang di Jawa itu yakin pada ramalan bahwa Jepang hanya berkuasa di sini cuma seumur jagung, tidak lama, dan akan pecah pertempuran sengit di Surabaya. Itu
wariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk tembang. Dandang gula semut ireng. Ya, jadi semut ireng anak-anak sapi, kebubang kang nyabrang bengawan, keong gondang dawa sumute. Surabaya geger kepati, ramini wong ngoyak macan. Ya, gitu. Jadi di situ digambarkan bahwa bangsa Jawa itu seperti semut ireng yang selalu tidak ganas seperti semut merah ya, semut ireng. Tiba-tiba dia melahirkan sapi. Itu yang menginspirasi kenapa Bung Tomo setiap kali pidato berteriak, selama banteng-banteng revolusi masih mampu membuat secarik kain putih menjadi merah putih, kita akan tetap melakukan perlawanan. Kata-kata banteng-banteng itu karena terpengaruh ramalan semut beranak sapi itu. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Agus. Pak Agus, kita kan tidak bisa tiba-tiba kemudian mempunyai persepsi seorang Bung Tomo yang berani pidato sekeras itu di ruang publik. Kita kan juga tidak tahu siapa Bung Tomo sebenarnya. Bung Tomo ini siapa sih? Kok berani tiba-tiba sebegitu lantang dia menyampaikan selantang itu, berteriak, membakar semangat rakyat Surabaya yang sebenarnya sudah terbakar semangatnya. Sebelum pidato Bung Karno pun sebenarnya kan rakyat Surabaya sudah semangat yang disampaikan Pak Agus dari soal tawuran massal. Nah, tiba-tiba ada Bung Tomo yang pidato sekeras itu. Nah, sehingga karena media radio waktu itu yang ruang publiknya didapat oleh Bung Tomo, sehingga seakan-akan ya Bung Tomo menjadi tokoh sentral dalam konteks perang Surabaya itu. Saya ingin diberikan kejelasan yang lebih jelas lah soal beberapa hal yang berkaitan dengan satu sisi rakyat Surabaya, satu sisi Bung Tomo, satu sisi di sini ada banyak orang yang memang punya semangat yang sama untuk memerdekakan dari Surabaya itu. Jadi memang pidato Bung Tomo itu kita bisa membandingkan ya, selama bulan September dan tanggal 24 Oktober. Itu jelas sekali tanggal 24 Oktober setelah resolusi jihad. Resolusi jihad tanggal 22, tanggal 24. Lihat itu pidato Bung Karno tanggal 24 itu Bung Tomo udah jelas itu akan menumpahkan darah. Ya. Dan takbirnya Allahu Akbar jelas. Seluruh pidato Bung Tomo nanti akan diikuti teriakan Allahu Akbar. Gitu. Dan betul-betul memang ketika ada antitesa misalnya Bung Tomo itu memang betul setelah sowan ke para kiai oleh kekuatan spiritual Hadratus Syekh sehingga mendapat sebuah mandat perang itu fardu ain, apa penyebabnya itu juga? Enggak. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu setelah ditahan oleh Jepang ya, akibat menolak Sikre itu kan, beliau di penjara Koblen Surabaya. Setelah itu beliau dikeluarkan, tidak balik ke Tebuireng, beliau tinggal di Surabaya, yaitu di kampung Belauran ya, yaitu di tempat yang kira-kira jarak rumahnya cuma 5 rumah dari rumahnya Bung Tomo. Terima kasih Pak Agus Sunyoto. Saya rasa cukup sebentar, nanti kita akan ke Pak Agus Sunyoto lagi. Saya sekarang ke Pak Mas'ud Adnan. Pak Mas'ud, selama menjadi pimpinan redaksi Harian Bangsa, mungkin ada catatan-catatan redaksi khusus, baik masukan atau penelitian atau hasil dari liputan wartawan saat meliput tentang resolusi jihad misalnya? Ya, saya pikir saya kebetulan seorang penulis ya, dengan background wartawan. Pertama, tentu saja saya banyak dokumentasi soal itu, termasuk menulis tentang resolusi jihad dalam peristiwa 10 November Surabaya. Yang kedua, kebetulan saya kan alumni Tebuireng, jadi dekat sekali dengan Pak Yusuf Hasyim yang waktu itu sering beliau cerita kepada saya dan teman-teman soal peristiwa 10 November itu. Saya melihat begini, saya kurang sependapat dengan Pak Agus Sunyoto kalau dianggap perang di Surabaya itu dalam bentuk tawuran. Karena apa? Kronologisnya jelas peristiwa 10 November itu. Kita lihat ya, sejarah Mbah Hasyim
Kalau kita dalam buku-buku dokumenter sejarah itu kan ada dua komponen. Gerakan itu dari dalam negeri, yaitu rakyat dan para pemimpin atau elit waktu itu. Yang kedua dari luar negeri. Nah, luar negeri ini para pelajar, para mahasiswa sering diidentikan dengan Bung Hatta. Padahal pada sisi lain waktu itu di Timur Tengah, para santri yang belajar di sana, para mahasiswa termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga melakukan gerakan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu waktu itu masih muda, mengumpulkan para pelajar yang belajar di Timur Tengah berkumpul di Multazam. Bayangkan, berkumpul di Multazam, mereka berikrar, mereka membulatkan tekad, mereka berdoa bahwa nanti sepulang ke Indonesia akan mengusir penjajah dari tanah air. Dari tanah air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang sebelum kemerdekaan mungkin. Sebelum, karena waktu itu Mbah Hasyim ke sana kan masih penjajahan berlangsung kan. Nah, sepulang dari Makkah, Mbah Hasyim dan teman-temannya ini lalu bergerak. Di antaranya mendirikan pesantren Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng ini seperti kita ketahui menjadi markas perjuangan rakyat Indonesia kan. Nah, Mbah Hasyim ini menularkan energi nasionalisme ke putra-putranya seperti Yusuf Hasyim, Wahid Hasyim, Karim Hasyim, Halik Hasyim, keluarga santri dan masyarakat Jawa Timur dan bahkan rakyat Indonesia. Nah, karena itu benih nasionalisme di kalangan NU itu kalau menurut saya jauh lebih nasionalis daripada kelompok nasionalis sendiri. Kita lihat ketika para pemuda, ya, ini kronologis berikutnya, para pemuda mendirikan organisasi pemuda. Ada Jong Java, ada Jong Cilebes, ada Jong Ambon. Enggak, mungkin ini lebih spesifik ke tragedi 10 Novembernya. Ya, iya, ini akan nanti rentetannya ya. Iya. Nah, warga NU atau muda NU tidak mendirikan organisasi pemuda yang berbasis primordialisme kedaerahan, malah membentuk yang namanya Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Bayangkan, ini kan benih nasionalisme yang luar biasa. Wahab menciptakan sebuah lagu misalnya. Nah, itu. Nah, ini kenapa kemudian ketika terjadi pemboncengan oleh Inggris ke Nica, ke negara sekutu maksud saya, lalu Panglima Sudirman itu memberi saran kepada Bung Karno, karena Bung Karno saat itu galau. Saya lebih tertarik misalnya proses rapat komite atau para kiai itu ketika kenapa bisa memunculkan sebuah fatwa perang suci itu. Ya, gara-gara rasa nasionalisme tadi. Yang kedua, ketika Bung Karno galau karena Inggris mau menurunkan 6.000 tentara itu, Panglima Sudirman kan membisikin Bung Karno, temui aja Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, dari situlah Mbah Hasyim Bung Karno mengirim utusan kan. Lalu Mbah Hasyim mengundang para kiai, elit NU, cabang-cabang NU se-Jawa dan Madura, akhirnya berkumpul di Surabaya itu. Itu loh. Terima kasih Daud, kita belum nyampe pada kisah sejarah resolusi jihad yang murni. Instruksinya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.